bagian dari individu mahasiswa UT, mbak-mbak sekalian ini akan diajarkan peran-peran yang harus dijalankan nantinya. Itu termasuk dalam the role of theory. Nah, jadi di sini saya menyimpulkan lagi kalau sosialisasi itu juga bisa secara kerennya disebutkan proses untuk mengenal lebih dekat. Mau kenal lebih dekat, gimana caranya? Ya bersosialisasi. Oke, ada pertanyaan tentang the rule teori dan sosialisasi? Belum ada? Masih oke? Kita lanjut dulu kalau masih oke. Nah, ini adalah sosialisasi. Kenapa hari ini saya slide-nya adalah gambar bunga? Karena sosialisasi itu seperti menceritakan seorang anak yang baru lahir ke dunia, kemudian dia berkembang seperti sebuah bunga yang mekar, yang mengambil peran di setiap lingkungan. Di sini ada 5 tahap sosialisasi. Yang paling pertama yang mempengaruhi seorang individu atau seorang anak itu tidak bisa dipungkiri adalah keluarga. Sepakat, saudara-saudara? Kalau yang paling mempengaruhi individu pertama kali itu adalah sekolah, keluarga maksud saya. Kenapa? Karena saat seorang bayi lahir, maka dia akan disosialisasikan tentang dunia itu oleh keluarganya. Bila di keluarga yang berbeda, maka dia akan memiliki konsep yang berbeda juga tentang sebuah lingkungan itu. Kenapa? Karena si bapak ibunya, kakak-kakaknya, keluarganya juga memiliki cara yang berbeda untuk mensosialisasikan bagaimana sih dunia itu, bagaimana sih lingkungan itu. Sepakat tidak? Atau mungkin ada diskusi yang lain? Mungkin kalau masih sepakat semua, saya mau call Mbak Brigita Nah, di sini sosialisasi pertama yang paling signifikan pada seorang individu disebutkan adalah keluarga. Nah, kemudian agen kedua yang juga cukup berpengaruh terhadap peranan seorang individu disebutkan adalah sekolah. Kenapa kok sekolah ya? Mungkin ada bisa yang menjelaskan lagi kenapa setelah keluarga itu sekolah. Halo Mbak Brigita. Iya, selamat malam Bu. Iya, dengar Bu. Iya. Iya, bagaimana Bu? Kenapa kok sekolah itu disebutkan sekolah disebutkan sebagai agen kedua yang cukup berpengaruh terhadap seorang individu dalam proses sosialisasi ini? Tadi kan yang pertama keluarga tuh udah sepakat semua. Kemudian yang kedua sekolah. Kira-kira kenapa, Mbak? Oke. Oke, benar sekali. Iya. Oke, sip, benar sekali Mbak Brigita. Iya, biasanya memang zaman sekarang kalau anak kan udah dimasukkan playgroup umur 3 tahun ya, udah masuk playgroup. Nah, jadi setelah keluarga, maka agen berikutnya yang cukup mempengaruhinya benar sekali itu sekolah. Nah, kemudian di sini ada di sisi kirinya selain sekolah dan keluarga adalah small group. Small group itu misalkan ya small group, jadi grup kecil, teman bermain. Iya, benar sekali, teman bermain. Kemudian teman jalan-jalan setelah sekolah. Nah, di sini disebutkan
small group juga memiliki pengaruh yang cukup kuat juga terhadap si pribadi anak ini. Saya calling Mbak Asnawati nih. Bagaimana menurut Mbak Asnawati? Mbak Asnawati belum muncul nih. Nah, ini Mbak Asnawati. Halo Mbak Asnawati. Iya. Gimana Mbak tentang small group ini? Iya. Halo. Iya Mbak, halo. Sudah masuk. Iya. Iya, dengar. Iya. Iya. Jadi setelah sekolah tahapannya small group. Oke. Kalau small group Oke. Sip, benar sekali. Jadi memang dari kelima faktor ini cukup mempengaruhi ya. Pertama, keluarga. Ya, pertama keluarga, kemudian dilanjutkan oleh sekolah, kemudian ada small group gitu. Temanku pakai HP-nya bagus, aku mau pakai HP juga biar keren. Nah, misalkan begitu. Kemudian temanku itu kalau di sini kalau ke sekolah pakai sepatu boot, kalau kuliah ke KDEI aku juga mau pakai sepatu boot biar keren. Jadi kemudian masyarakat juga sangat mempengaruhi, dan kemudian berlanjut pada tempat kerja, di mana di situ nanti dapat mempengaruhi tingkah laku dari seorang individu itu. Oke. Namun kadangkala adanya grup-grup ini dari keluarga, sekolah, small group, tempat kerja, dan masyarakat, itu sosialisasi yang dilakukan, peran-peran dan informasi yang diberikan oleh agen-agen tersebut kadangkala bertentangan dengan satu sama lain. Sepakat enggak? Misalkan begini, di keluarga kita fix, kamu kalau keluar harus pakai rok, anak perempuan nggak boleh pakai celana, misalnya seperti itu. Di sekolah olahraga ya seragam olahraganya pakai celana, nggak pakai rok. Nah, bertentangan. Kemudian di tempat kerja harus pakai sepatu hitam, high heels biar resmi. Ternyata di small group resmi banget, kayak mau jadi pramugari aja pakai sepatu hitam, pakai dong sepatu warna-warni yang high heels yang tinggi yang oke. Nah, kadangkala ini terjadi pertentangan antara grup satu dengan grup yang lain. Oleh sebab itu seorang individu, seperti minggu kemarin kita sudah bahas, dia akan menyesuaikan perannya sesuai dengan lingkungan di mana dia berada. Saat kita belajar interaksi sosial kemarin, di mana seorang individu memiliki peran yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini adalah aspek-aspek yang mempengaruhi sosiologi. Sosialisasi. Maaf, ini sosialisasi. Untuk yang ini dulu sebelum masuk ke sini, dari slide berikutnya mengenai agen-agen dalam sosialisasi ada pertanyaan. Dan bagaimana cara kita menyikapi adanya perbedaan peran dan perbedaan pendapatan informasi, transfer informasi tersebut? Iya, Mbak Brigita? Mau saya call? Iya.
Iya, kita diskusi saja.